Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ketujuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahul Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak pula kepada bentuk rupa kalian, tapi Dia melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Wa bisanadil muqtasiri al-Imam Abi Zakaria Yahya Asy-Syarab An-Nawawi qala wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abdurrahman bin Sakhr itu terkenalnya, populernya yaitu Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing. Jadi Abu Hurairah itu bapaknya kucing karena senang sama kucing, ngumpulin kucing banyak gitu ya. Jadi beliau mendapat julukan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat, yanzuru nazaro, artinya melihat, tidak memandang, tidak menilai. Jadi tidak menjadikan ukuran dalam sebuah kebaikan itu ila ajsamikum, dilihat dari tubuh kamu, wala ila suwarikum, dan juga dari wajah kamu, bentuk kamu. Jadi Allah itu enggak nilai kita dari wajah kita, dari bentuk tubuh kita, dari pakaian kita, Bu, tidak. Tapi yang Allah nilai itu, nah ini, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah nilai adalah
hati kita dan amal perbuatan kita gitu. Jadi yang dinilai itu bukan bentuknya ya Bu. Bentuknya bagus kalau dalamnya jelek buat apaan? Ya kan? Jadi yang Allah nilai itu adalah hatinya. Ibarat apa tuh? Patung. Patung itu kan bentuk. Biarpun bagus itu patung, tetap aja namanya patung. Kenapa? Karena nggak ada ruhnya. Nah orang juga begitu. Orang itu sebagus-bagusnya dia, wajahnya bagus, pakaiannya bagus. Tapi kalau ruhnya nggak ada, artinya keikhlasannya nggak ada, maka sama aja sama patung. Sama aja sama patung. Makanya yang paling penting adalah niat kita, keikhlasan kita Pak. Itu yang Allah nilai, yang Allah konten, yang Allah lihat itu tuh keikhlasan kita, gitu. Kita ngaji sama-sama bareng nih jalan dari rumah, ya kan? Waktunya sama, cuma beda beberapa detik mungkin. Pakai pakaiannya sama, pakai kain, pakai peci. Tapi apakah pahalanya sama? Belum tentu. Bisa jadi ada yang diberikan pahala 700 kali lipat, tapi ada yang dikasih pahala 100 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Ada yang sama sekali nggak dikasih pahala, bahkan dikasih dosa. Kenapa? Pulang ngaji nyolong sendal, ya dia, ya kan? Iya, nanti dia nyolong sendal, nggak ada pahalanya. Nah, jadi kadar kualitas ibadah kita itu dilihat bukan dari pakaian kita, bukan dari bentuk tubuh kita, tapi dilihat dari niat kita. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Sekalipun dia mau ngaji Bu ya, tiba-tiba hujan. Sekarang musim hujan Bu ya. Hujan mulu, tapi di rumah saya mah enggak hujan. Di Bedeng mah hujan ya? Di rumah saya enggak hujan, Pak. Iya. Kalau di luarnya hujan. Nah, udah niat mau ngaji, hujan gede, nggak jadi. Tapi udah niat, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Insya Allah dapat pahala, karena udah niat. Walaupun raganya, badannya nggak datang, karena ada hujan, begitu. Ya. Berangkat ngaji sampai, tapi hatinya nggak niat, dapat pahala nggak? Enggak, karena hatinya enggak niat. Nah, makanya ngaji itu sesuai yang kita niatkan, gitu ya. Amal itu tergantung niatnya. Niat tanpa amal ada pahalanya. Niat tanpa amal itu tadi tuh, mau berangkat ngaji hujan, itu namanya niat tanpa amal. Ya uzur, nggak ngaji. Mau ngaji, ada empok datang dari Bogor. Iya, mau nggak mau kita nemenin tamu, iya kan? Nggak ngaji tapi udah niat, nah insya Allah dapat pahala. Tapi datang ngaji Isya, maghrib udah datang, dia udah sampai di musola, tapi dia nggak niat ngaji, mau cuma numpang ngopi gitu. Apalagi katanya kabarnya ada soto gitu ya, umpamanya nih ya nih, mohon maaf ini ya. Iya. Saya kasih pantun boleh ya, kasih pantun ya. Si pantun, enggak salah ngambil deposito di bank gitu. Alhamdulillah habis ngaji ada soto dari Bu Bambang tuh. Ya, jadi enggak salah ngambil deposito di bank. Nah, alhamdulillah habis ngaji nanti kita sama-sama makan soto buatan Bu Bambang. Mudah-mudahan Bu Bambang berkah, Masya Allah ya. Yang disediain adalah para fisabilillah. Ini fisabilillah semua. Orang yang berjuang di jalan Allah ya Pak ya. Ini kita meninggal juga matinya mati syahid nih. Seandainya meninggal pulang dari sini ya kan. Ketimpa jeruk sekontainer umpamanya gitu ya. Meninggal kita mati syahid gitu. Nah dari hadis ini juga sebuah pelajaran. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha itu kalau dalam kata orang Nahu ya, bukan kata saya, cuma kata orang Nahu. Innallaha itu
Nunnya namanya nun taukid. Nun taukid kalau dari dalam ilmu tajwid namanya nun gunnah. Ditahan 2 harokat. Innallaha begitu. Jangan innallaha, salah. Tekan dulu kalau tajwid mah. Di hidung. 2 harokat. Tahan baru. Innallah. Kalau di ilmu nahu namanya nun taukid. Artinya penegasan, penguatan, stressing kalau bahasanya. Ya, stressing. Jadi penekanan. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat sama sekali, Allah nggak melihat badan kamu, nggak rupa kamu. Bukan itu yang Allah nilai. Tapi yang Allah nilai adalah hati dan amal kamu. Nyumbang sama-sama 1 juta buat pembangunan masjid. Apa pahalanya sama? Oh, belum tentu. Iya kan? Tergantung hati. Sama-sama ngasih 1 juta. Yang satu niatnya supaya dialem sama Pak Edi umpamanya, biar Pak Edi bilang saya baik, berarti nggak ada pahalanya. Yang satu niatnya ngamal semata-mata karena Allah. Saya mudah-mudahan nih buat ngebantu musola. Itu saya lagi ada rezeki nih. Itu, nah itu insya Allah ada pahalanya. Gitu. Jadi tergantung nih niat. Hodam saya nih yang lagi main-mainin. Untung ada nih hodamnya hari ini ya. Jadi hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Bahwa yang kita perbaiki terus-menerus dari diri kita itu bukan penampilan kita ya Bu ya. Bukan pakaian kita. Sekarang orang banyak yang dipikirin itu memperbaiki penampilan. Apalagi ibu-ibu, tahu sendiri kan ibu-ibu mah kalau dandan udah ngabisin waktu, ngabisin biaya. Iya kan? Ngabisin waktu, ngabisin biaya. Iya. Kalau ngaca sampai kaki-kaki diliatin gitu. Nah, beda sama laki-laki. Laki-laki mah kancing yang nggak ada juga baju dipakai terus. Iya enggak? Iya. Ya kan? Enggak, tuh kalau laki-laki Bu. Kalau perempuan tahu sendiri kan bedaknya juga ada bedak dasar, ada bedak utama, ya kan? Ada blow on, apa tuh namanya? Apa Bu? Blow on apa? Iya, bukan blow on ya? Nah itu ada semuanya, iya. Terus bulu matanya juga kalau ibu-ibu mah harus bulu mata yang kayak Syahrini tuh, anti badai. Nah, bulu mata anti badai, anti malu, ya kan? Itu perempuan, tapi itu bukan itu sebenarnya. Jadi Nabi mengatakan, menekankan, jangan itu yang kita perbaiki, bukan. Apalagi orang sekarang banyak memperbaiki rumahnya dibangun bagus-bagus, saling berlomba-lomba memperbagus rumah. Padahal kata guru saya kalau orang bangun rumah itu nggak ada pahalanya, ngebagusin rumah nggak ada pahalanya. Kecuali rumah itu dipakai buat pengajian. Kecuali rumah itu dipakai buat ada santunan anak yatim, kegiatan ngaji begini nih, ya kan. Rumah yang dibikin buat mendukung kegiatan pengajian, ya kan. Udah ngaji malam Selasa ntar bikin soto di rumah saya, nah itu rumah berkah tuh, ya. Jadi ibu besok ikutin tuh kayak begitu tuh ya. Udah biarin besok. Besok saya bikin kue lopis, silakan, ya enggak. Kacang hijau silakan. Maka rumahnya itu rumah yang bercahaya. Rumah yang bagus itu bukan rumah yang gedong, tapi rumah yang di dalamnya ada nilai-nilai agama di situ. Ada baca Quran, ada pengajian, maka memancar itu cahayanya ke atas. Gitu. Nah jadi yang kita perbaiki bukan orang sekarang perbaiki motor, mobil. Beli mobil ini, ntar ada mobil yang baru, beli lagi. Bukan itu. Justru yang kita perbaiki adalah hati kita. Ini justru yang paling berat. Ya Pak ya. Ya kan kita ngilangin sifat dengki aja susah banget Ibu ya. Iya, sampai tua begini nih kita belum hilang-hilang dengki. Iya. Orang kadang-kadang tetangga beli motor, kita beli bodrek. Iya kan? Iya maksudnya pusing. Iya kan itu. Hati kita aja masih sempit. Hati kita ini masih sempit. Ngelihat tetangga dapat nikmat,
ya kan? Kita kesel, ya kan? Kita benci. Ngelihat tetangga lebih enak hidupnya, kita nggak senang, nyesek hati kita, ya kan? Itu memperbaiki hati aja luar biasa. Sampai sekarang kita memperbaiki iri dengki aja supaya nggak ada. Padahal kalau kita hilangin sifat dengki kita, Bu, kita senang ngelihat tetangga kita atau saudara kita lebih maju hidupnya, lebih enak. Kita lalu ngucapin alhamdulillah, ya Bang Mawi mas sekarang alhamdulillah berkah, kan begitu tuh. Maka otomatis ketika kita senang Bang Mawi hidupnya berkah, maka nikmatnya Allah itu sama dengan kita lagi ngebuka pintu-pintu nikmat buat kita ya Bu ya. Tapi ketika kita benci tetangga kita dapat nikmat, maka sesungguhnya kita sedang menutup rapat-rapat nikmat Allah buat kita. Tuh hati-hati tuh Pak. Makanya kalau ada orang dapat rezeki kita alhamdulillah, tetangga saya, syukur-syukur kita ngedoain. Doain, bacain Fatihah, Pak Edi mudah-mudahan biar sehat gitu, biar panjang umur, biar terus berkhidmat kepada musola begitu ya. Ya. Kita Bang Darman biar bakminya ya nggak lancar, ya orang semuanya pada mampir ke situ, ya kan? Apalagi ada toilet, mampir kali ke toilet. Ya, apalagi ada ada karaokean, iya karaokean, ini ya. Senang nggak apa-apa, orang senang, orang bahagia, ya kan? Kita doain mudah-mudahan semuanya. Ketika kita ngedoain Bang Darman, usahanya maju, sesungguhnya kita sedang ngedoain kita. Supaya usaha kita juga maju. Dan kata Nabi, doa seorang mukmin kepada saudaranya yang saudaranya nggak tahu didoain, itu doanya mustajabun, doanya mustajab, langsung dikabulin sama Allah. Kalau kita doa sendiri buat diri kita belum tentu dikabulin, mending kita doain orang lain. Bang Diki biar usahanya lancar ntar otomatis kita juga lancar, gitu. Pak Yanto biar sehat, otomatis juga kita sehat. Iya, Pak Edi biar sehat, otomatis kita sehat. Kalau dia lancar rezekinya, ntar juga rezekinya ke kita. Ya kan? Pagi-pagi sediain gorengan alhamdulillah. Doain lagi, besok sediain lagi. Alhamdulillah. Lalu kapan nyediain? Iya. Lu kapan? Lu mah Rojali sih, Rojali Bu. Rokok jarang beli. Rojali. Ya, jadi yang kita perbaiki adalah hati kita, itu yang paling berat. Pak Ustadz, bagaimana sih caranya memperbaiki hati kita ini biar kita bagus, hatinya bersih? Sebab orang kan kalau hatinya bersih mah Bu, enak, apa juga tembus, ya kan? Kaca aja kalau bersih tembus, yang di luar bisa kelihatan, yang di dalam bisa ngelihat yang di luar bisa ngelihat ke dalam. Kenapa Pak? Terang itu jendela terang. Hati juga begitu. Makanya kalau kaca kotor dilap. Makanya kalau hati kotor dilap. Dengan apa? Dengan banyak istighfar. Wirid istighfar. Sholat tuh yang membuat cahaya di hati. Itu sholatnya. Makanya orang yang sholat beda Pak. Mohon maaf ya. Sama orang yang gak sholat beda. Wajahnya lain. Orang ngaji sama yang gak ngaji beda wajahnya. Cahayanya, syirnya kurang, auranya kurang. Iya. Saya pernah cerita ya kan. Saya keluar dari tempat wudhu, orang melihat saya, Masya Allah, Ustadz wajahnya bercahaya begitu. Orang menceng yang melihat begitu. Emang kebetulan saya habis nyuci pakai Nivea Men itu yang pemutih 10 kali. Iya, saya emang habis nyuci muka. Dia bilang, Masya Allah Ustadz auranya, sirnya bagus amat. Rajin ngaji kali. Bukan Bang, saya habis nyuci muka. Ya Allah, tuh. Ya bersihin. Jadi kalau hati udah bersih, biasanya orang ngaji lama-kelamaan akhlaknya bagus, ucapannya halus, bener. Hidupnya lebih tenang. Coba beda sama orang yang nggak ngaji. Beda. Tuh. Pak Ustadz, bagaimana cara supaya hati kita bersih? Kalau mau ngebersihin hati, itu ada prosesnya panjang. Saya ibaratkan kayak orang mau kondangan.
ibu-ibu kalau mau kondangan itu dia udah siap-siap. Siap-siap bagaimana? Mandi dulu. Mandi yang bersih. Dibersihin itu semuanya. Kita kalau mau kemana-mana mau kondangan kita mandi. Pakai sabun kita bersihin daki kita, kotoran kita, ya kan? Bau kita bersihin. Sudah bersih baru kita pakai pakaian. Ya Bu ya. Pakai pakaian ibu-ibu dandan. Mandi sama dandan lamaan mana Bu? Kira-kira mandi sama dandan. Dandan apa mandi? Kalau bapak-bapak mandi sama dandan lamaan mandi Bu, lamaan mandi, dandan sebentar. Ya kan? Tuh pakai kemeja apa. Tapi sebenarnya sih pakai baju kemeja itu nggak sopan. Ya Pak ya, dia pakai baju kemeja nggak sopan. Iya, kan ada meja nih. Dia pakai baju kemeja. Nggak boleh, nggak sopan. Berarti akhlaknya kurang bagus. Ya, jangan ya Pak ya. Yang sekali-kali pakai baju kemeja. Iya, kalau pakai mah deket kaca aja. Jangan naik-naik kemeja. Ntar bini kita bilang, saya udah gila tuh ya. Laki gua pakai baju kemeja gitu. Nah, setelah mandi pakai dandan, nah udah bersih apa semuanya, baru berangkat. Udah cakep baru ibu-ibu kondangan ya kan. Jangan lupa tas dibawa, ya enggak? Takut ada pisang ngambang, salak, ya enggak? Iya, ibu-ibu kan begitu main comot-comot aja. Iya kan, bapak-bapak lagi makan. Kemarin kan saya kondangan ke Sepatan. Kalau di Tangerang tuh di kampung Sepatan tuh Pak Waji tuh sebelum itu kalau kondangan kita makan kayak zaman dulu di kampung hutan Pak, nggak makan nasi, jadi buah-buahan aja, pisangnya tuh standar iya di daerah Tangerang, iya kue pepe, kue Bugis, iya, semuanya, jangan Bugis yang kecil tuh, yang 1.000, berapa tuh, yang kalau sedekahan kita disediain Bugis 1.000. Saya baru saya nyaplok, tau-tau udah ketelen lah. Belum saya gigit udah ketelen, udah kayak kapsul obat, kecil banget. Nah itu di sono tuh sediain begitu. Itu ibu-ibu mau pulang masih sempet-sempetnya aja. Maaf ya Pak, nyomot, salak. Maaf ya Pak, pisang diambil sama dia. Gak ada sopannya sekali nih ibu-ibu. Dimasukin ke tas, ya kan? Masukin ke tas. Sampai rumah lupa tasnya dibuka, ya kan? Akhirnya itu tasnya besok pagi dipinjam sama cucunya buat sekolah. Sampai sekolahan itu ternyata dikerubutin semut. Waduh, semutnya banyak. Pas diperiksa ternyata ada kue cucur. Ya kan? Nah, setelah kita bagus, kayak orang ngebersihin hati itu begitu. Jadi mandi dulu. Kalau orang tasawuf itu namanya metodenya taholli. Nah, mandi itu namanya taholli, mandi. Bersihin dulu sifat-sifat jelek kita dulu. Jangan langsung punya akhlak bagus, jangan Bu. Yang jelek-jelek dulu kita keluarin. Dengki tadi tuh. Dengki, rakus, ya kan? Ria, ingin di alam sama orang, pengen pamer, ria, ujub, buang ujub. Ujub, merasa bangga. Ini hasil saya nih, bangga. Nah, abangnya ujub, si sombong. Kalau ujub mah adanya doang. Ntar kalau udah lebih parah lagi, penyakit hati itu kayak koreng Pak, kayak eksim, digaruk enak banget, lama-lama borok. Penyakit ujub kalau nggak diobatin, lama-lama sombong. Kalau sombong udah ngerendahin orang, ya dia mah ilmunya gua udah ukur, gitu ya, dia mah duitnya berapa sih? Kalah sama gua, tuh berarti udah ngerendahin orang. Itu namanya sombong. Kalau ujub nggak ngerendahin, cuma di hatinya bangga. Di sini yang paling pinter gua doang nih, begitu tuh. Tuh orang ujub, nggak boleh. Apalagi Bu yang dihilangin, pelit, medit, koret, buntut gasiran, burung kutilang, nya dimakan lagi, begitu. Iya kan burung kutilang kan kotorannya dimakan lagi sama dia. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur, ya kan? Diseduh lagi, dijemur lagi, orang pelit, medit. Hah? Iya dikocakin, dijemur, besok dipakai lagi. Ya Allah, bisa umroh 5 kali tuh anak. Nah, itu harus dihilangin dulu tuh sifat-sifat itu.
Entah, ngilanginnya berat. Kita ngilangin sifat dengki aja susah Ibu ya. Itu harus dibersihin dulu, dimandiin dulu. Digibek dulu, digibek. Dibersihin bener-bener. Udah begitu baru setelah dihilangin, yang kedua namanya tahali. Jadi pertama taholi, kedua tahali. Tahali itu menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Pelitnya dibuang, ya kan? Yang ada sekarang adalah dermawan, murah hati gitu. Suka ngasih orang gitu. Nah itu bagus tuh, baru berubah. Pelan-pelan sifat pelitnya dibuang. Kenapa orang pelit? Alladzi jama'a malau wa addada. Karena dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itu yang bikin orang pelit. Orang tuh kenapa dia nggak mau sedekah? Karena dia mengumpulin duit. Dikumpulin aja duit di rumah. Terus yang kedua dihitung-hitung. Kalau dia keluarin buat sedekah, lah duit gua kurang dong. Tuh ya kan, yang tadinya 100.000 sedekah 10.000 tinggal 90.000 kurang. Akhirnya timbulnya pelit. La tuqipayuka alaihi la tusipayusillahu alaihi. Jangan hitung-hitung kata Allah. Ntar kamu rezekinya Allah hitung-hitung. Jangan ngerinci-ngerinci, ntar sama Allah dirinci rezeki kita. Orang kalau nggak ngitung-ngitung rezekinya makin banyak. Berkah hidupnya. Oh, hilangin dulu. Nah, ganti. Sifat sombong, ujub dibuang. Buang. Jangan pernah merasa bangga. Semua ini saya bisa begini. Bang Mawi sholatnya rajin, ya Allah Bang Mawi. Bukan saya yang bikin rajin, Allah yang bikin saya rajin. Ibu ngajinya rajin amat Bu, ya Allah. Tiap Selasa nggak pernah absen. Bukan saya yang rajin, Allah yang kehendakin saya datang. Gitu. Bukan saya. Bukan semata-mata usaha saya. Ada merbot tukang ajan, Ustadz muda di masjid dia ngajar ngaji. Ada orang tua yang berjamaah ini orang kaya. Ini demen sama anak muda ini nih. Ajannya bagus, ngajinya rajin, sama orang tua sopannya luar biasa, cium tangan. Akhirnya nih bapak ini nih punya anak perawan di rumah. Pengen punya mantu yang bisa ajan, yang bisa ngaji. Nah, satu habis ngaji ngobrol dah kayak di sini dah ngopi. Nah, ditanya, Ustadz mau nggak nikah? Ya mau Pak. Tapi saya nggak punya apa-apa, belum bisa. Mau nggak sama anak saya? Nah, ya mau Pak. Kalau memang anaknya Bapak mau. Tapi kan saya mah nggak bisa apa-apa. Orang ngajar ngaji doang. Ngajar ngaji kan kadang-kadang orang ngasih, kadang-kadang kagak. Iya kan? Giliran les aja. Ibu-ibu ya kan? Bayarnya nggak pernah terlambat. Giliran ngaji aja 3 bulan nunggak. Iya kan? Kesian ustadznya, iya kan Bang Ajat ya. Kesian kadang-kadang ustadznya pakai baju batik, kancingnya udah pada copot 2. Iya kan udah bangkis mulu. Acim, ajar ngaji acim. Kenapa? Karena kurang makan jeruk. Iya kan? Iya ibu-ibu mah kalau urusan dunia aja buat anaknya dibela-belain. Kira urusan akhirat aja, iya kan? Ibu-ibu besok manasik, anak-anak kita TK. Ibu-ibu udah pesen seragam. Anaknya belum bikin seragam, emaknya udah bikin. Ya kan? Yang berangkat berapa orang? Bukan cuma sama anaknya, nyainya diajak, neneknya diajak. 5 orang berangkat ke Pondok Gede. Mau ngapain? Ya kan? Tapi giliran ngaji, anak ngaji nggak dianterin. Anak pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput. Lama-lama tuh anak jadi jalangkung. Ya kan? Ya Allah, tuh. Nah, akhirnya udah lu tenang aja, tuh kata Pak Haji tuh, lu tenang aja. Ntar mas kawin, mahar, saya yang ngasih. Saya nggak punya apa-apa Pak. Udah tenang, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong siapa-siapa nih katanya. Ntar dari saya, kamu buat ngelamar anak saya. Nih emasnya 50 gram, Masya Allah. Kasih emas 50 gram. Nih duitnya 70 juta. Duit 70 juta sama emas 50 gram. Enak banget ya, Insya Allah. Ya Allah, dimodalin. Pas ngelamar, orang pada seneng, pada muji. Mertuanya, calon mertua pun, Masya Allah hebat, guru ngaji doang. Kan ibu-ibu tahu sendiri, yang ditanya apa biasanya? Bawa-bawaan, iya kan, dibawain berapa duit dia, begitu. Kan beda-beda Pak.
Cengkareng, Serengseng, Kebon Jeruk, Kalideres. Itu anak perawan kalau dibawain duit beda-beda. Tergantung kualitas. Kalau Kebon Jeruk gede. Kalau Cengkareng ya murah. Apalagi selembaran. Ya, selembaran. Iya enggak? Punya goceng 5 juta juga jadi ya. Iya. Nah, tuh. Ya beda-beda stratanya. Biasanya kalau lamaran. Nah dilamar lah. Orang pada muji. Masya Allah ente duit dari mana, hebat luar biasa. Salut aneh. Dia nggak merasa bangga, nggak ujub. Dalam hati dia, saya lu nggak tahu aja. Orang pada selamat hebat. Lu nggak tahu aja sebenarnya duit siapa. Gue mah nggak punya apa-apa, gue mah nggak bisa apa-apa. Tuh, maksudnya tuh kayak begitu tuh kita tuh. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa. Semuanya Allah yang ngasih. Tuh, kayak anak muda tadi tuh dibiayain sama calon mertuanya. Tuh kalau ada calon mertua kayak begitu tuh, insya Allah. Kalau belum sakit jangan dibawa ke rumah sakit itu. Ya. Nah udah tuh tampak, baru kemudian tajalli. Jadi tahalli, tajalli, 3 tuh. Jadi udah dibuang sifat-sifat jeleknya. Tahalli hiasi diri dengan perbuatan baik, ya kan, tawadu. Sombong ganti sama tawadu. Ujub tuh ganti dengan tawadu, rendah hati, ya enggak? Jangan merasa. Orang tuh yang paling bahaya kan kalau merasa pinter, merasa kaya, itu jangan. Tawadu, rendah hati. Ya Allah itu Pak Ustadz jalannya nunduk, tawadu kali, bukan. Dia belum bayar listrik 2 bulan. Ya kan? Puyeng palanya jadi dia nunduk jalan. Jadi nggak bisa dilihat dari penampilan. Ya kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat. Waduh, pakaiannya keren, ya kan, jubah, ceramahnya luar biasa, ya kan, tapi pakai tarif. Nah, hatinya berarti salah langkah dari awal. Ceramahnya bagus, menggelegar, membakar, pakaiannya keren, tapi kalau manggil dia pakai bayar tarif. Nauzubillah min dzalik, berarti hatinya bukan semata-mata ikhlas dalam berdakwah. Tuh, ini hadisnya baru 1 ini. Baru 1 belum habis ini, Pak. Ya, jadi orang baik itu maka baru kemudian tajalli, nampak dah tuh orang. Kalau orang udah sifat buruknya hilang, sifat jeleknya hilang, yang timbul sifat baiknya, ntar kelihatan nurnya tuh, cahayanya bagus. Sifat pelit diganti dengan dermawan. Iya, sifat apalagi Bu? Ujub, sombong, kan kayak orang penyakit kan, kayak pertamanya awalnya emah, lama-lama kena tipes, lama-lama leper, ya kan? Kalau udah leper udah sirosis. Orang kan begitu, kalau penyakit hati kalau nggak diobatin lama-lama bahaya. Maka pertamanya emosi, sering emosi, lama-lama dia nggak diobatin tuh, lama-lama jadi dendam, jadi sombong. Tuh. Makanya kita hilangin dulu sifat emosinya. Dengan cara apa? Kita hilangin sifat emosi. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, ya kan? Kalau ada sesuatu yang gak enak, ya jangan langsung kita marah. Kita harus sabar. Ganti sifat emosi dengan sabar. Karena enggak semua yang kita inginkan sesuai dengan kemauan kita, ya kan hidup. Bang Parman ngojek. Targetnya segini, 300.000, nggak dapat, emosi, salah. Sebabnya rezeki itu semuanya Allah yang ngasih, ya kan? Mau dapat berapa kek, syukuri apa yang ada, syukuri apa yang Allah kasih. Nah, sifat syukur ada tuh, ya Pak ya. Jadi itu nanti ada sifat-sifat kayak sifat apalagi rakus. Tuh, orang rakus itu kan kalau ngeraup bukan pakai tangan, dia mau pakai 2. Itu namanya orang rakus, kerjanya luar biasa. Pokoknya ini dia pegang dagangannya ini. Subuh-subuh dagang nasi uduk, jam 9 selesai dagang bubur kacang hijau. Selesai siang, ya kan, siang dia jualan es air aus, ya kan. Habis itu sore jam 4 jualan somai. Malam dia buka nasi goreng. Besok bangun stroke. Ya kan, kecapean, ya jangan begitu, nggak boleh. Itu namanya rakus. Semuanya mau diambil, dia nggak ngelihat kemampuan dia, gitu. Kan? Makanya orang rakus itu
Enggak, harus dibuang sifat rakus dengan sifat apa? Qanaah. Merasa cukup apa yang Allah kasih itu namanya qanaah. Ya enggak? Jadi kalau orang qanaah insya Allah enggak rakus, pikiran juga jadi, kan pikiran yang bikin kita pusing kan keinginan sama kemampuan beda. Keinginan kita terlalu tinggi, kemampuan kurang, akhirnya stres. Ya kan, gaji 5 juta, ya kan, ngambil mobil, kredit 3 juta, ya kan, belum yang lain-lain, akhirnya kurang, stres. Tuh. Jadi jangan ngikutin keinginan, tapi ngelihat kemampuan kita, qanaah aja, cukup apa yang Allah berikan. Tuh. Orang kalau merasa bahwasanya dia punya sifat rakus, maka dia nggak akan bisa nerima apa yang Allah kasih. Kurang terus bawaannya, ya kan? Badan kita nih naik sepeda nih, tapi dalam pikiran kita naik motor, nggak bakalan enak, ya kan? Makan di warteg, tapi pikiran kita di Padang, nggak bakalan enak, nggak bakalan keluar keringet, nggak bakalan. Tuh tukang sampah tuh di JB, saya lihat makan di warteg, masya Allah, keringetnya sampai gobios, tau nggak gobios? Sampai penuh bajunya semua keringet. Sampai mungkin celana dalamnya juga keringat semua. Masya Allah. Kenapa? Karena nikmat dia makan. Kenapa dia bisa nikmat makan? Karena fisiknya makan, hatinya makan. Kadang-kadang orang kaya makan di warung, di restoran, masih aja makannya cuma sedikit. Kenapa? Karena nggak nikmat. Karena pikirannya kemana-mana. Tuh, ya kan? Jadi sopir, jangan silo. Ini sopir silo, ya kan, ngelihat lampu, waduh silo, ngelihat mobil bagus ya Alphard, waduh, wah mobil mah, begitu. Akhirnya tuh naik mobil yang kita punya, naik APP, tapi pikirannya naik Alphard, nggak bakalan bahagia, ya kan? Naik Avanza, pikirannya naik CR-V, nggak bakalan bahagia. Nikmati kita lagi naik Avanza, ya kan? Tuh baru bahagia, gitu. Juhud, nah sifat juhud, kosong hatinya dari dunia, ya. Pakaiannya, juhud itu bukan berarti dia rombeng, pakaiannya dekil, sendalnya sebelah lain, bukan, ya. Terus HP-nya diikat sama karet, bukan. Itu mah bukan juhud, blangsak. Bukan juhud. Ya kita nggak boleh ngeliat dari penampilan, wah saya mah juhud, ya kan? Saya mah udah nggak perlu sama dunia. Pakaiannya jelek, compang-camping. Tergantung hati, Bang. Hatinya ikhlas apa enggak? Ya kan? Juhud itu enggak harus susah. Orang kaya juga juhud. Orang bagus, mendingan bagus jadi orang kaya tapi juhud daripada miskin juhud. Orang kaya, dulu ada Syekh Hasan Asyadzili. Datanglah si santri, bawa salam buat kiainya. Kiainya ini rumahnya rombeng, tidurnya di tanah. Dia juhud, ninggalin dunia. Syekh Hasan Asyadzili ulama besar, tapi pengusaha, kambingnya, ternaknya banyak di mana-mana. Apa kata Syekh Hasan? Bilangin sama guru kamu, kapan dia berhenti mikirin dunia? Lah si santrinya bingung. Kan guru saya mah orang susah, udah nggak mikirin dunia. Kok disuruh dinasehatin, suruh berhenti mikirin dunia? Harusnya kan yang berhenti mikirin dunia Syekh Hasan. Syekh Hasan bilang, salam ya sama guru kamu ya. Kapan dia tuh berhenti mikirin dunia? Dunia mulu dikejar-kejar. Padahal yang ngomong ini pengusaha. Masya Allah. Sampai disampaikan sama gurunya, kata gurunya, betul. Astagfirullahaladzim, bener. Saya susah-susah begini, tidur nggak pakai tikar, tapi pikiran saya kadang-kadang suka begini hati saya. Kapan gua kaya? Kapan gua kaya? Tuh. Jadi hak dunianya masih ada di hati. Sholatnya nggak khusyuk, masih mikirin ikan bandeng. Ya kan, pala bandeng di rumah, takut dimakan anaknya, takut dimakan kucing, berarti masih mikirin dunia. Tapi Syekh Hasan Asyadzili kaya raya, cuma dunia nggak ada di hatinya, Pak. Jadi ketika dia ibadah nggak terpengaruh. Jadi dunia itu di luar dari dia. Tuh Syekh Hasan Asyadzili. Jadi kita kalau mau jadi orang juhud boleh kaya, tapi jangan sekali-kali dunia dijadiin ada di hati. Kalau dunia ada di hati, udah
Kacau, menipu kita mulu. Makanya nggak bakalan orang kaya raya itu sibuk dengan dunia, ada sempat mau waktu ngaji. Nggak ada, jarang orang kaya. Di sini orang kaya ada nggak ya Pak? Jadi mana orang kaya ya? Ya kan kita biasa aja ya. Orang biasa kita ya Bu ya. Tapi orang kaya mah jarang ngaji. Kenapa? Karena mikirin dunia terus aja mikirin dunia. Wah proyeknya, proyek ini. Syukur alhamdulillah kita dikasih rezeki kayak begini, dijadiin orang. Coba kita Bang Parman kalau dijadiin pengusaha, jadi anggota dewan, waduh, iya kan, lupa dia ngaji, iya kan, iya jadi anggota dewan, DPR Bu, Bang Parman, iya kan, kalau dia tinggal di DPR, daerah pinggir rawa, iya dekat rawa rumahnya, pinggir, ya. Jangan Pedi. Satu lagi nih hadis. Hadis satu lagi. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qaisil Asy'ari qala su'ila Rasulullah anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ay dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian. Ada lagi yang berperang dengan tujuan kesukuan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Dari semua itu manakah yang termasuk berperang di jalan Allah? Beliau pun menjawab, siapa saja yang berperang agar kalimah Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini metode tanya jawab. Nabi itu kalau ngajarin sahabatnya salah satu dengan metode tanya jawab. Karena yang efektif itu dalam mengajar bukan cuma ceramah tapi tanya jawab. Jadi Nabi ditanya sama sahabat, bagaimana kalau orang itu berperang? Perangnya itu karena keberanian. Jadi dia bukan semata-mata karena lillahi ta'ala, bukan. Ada yang perang tapi niatnya itu karena menolong golongannya, kelompoknya, partainya. Dia belain mati-matian, dia berperang. Ada yang berperang niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena riya, ingin pamer, ingin ditunjuk, ingin dipuji, gitu. Jadi berbuat kebaikan ingin dipuji. Mana yang fisabilillah, mana yang benar-benar di jalan Allah? Kata Nabi, orang yang berjuang di jalan Allah itu orang yang niatnya itu karena menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, wa huwa fisabilillah. Maka itu yang disebut fisabilillah. Jadi kalau dulu berjuang perang, kalau sekarang mungkin udah nggak ada perang kita. Ya kita berdakwah. Jihad sekarang itu ya jihad melawan kebodohan, memberantas kebodohan, memberantas narkoba, pornografi, jihad ngajar ngaji, ngurus musola. Ini Pak Edi jihad, ngajar kayak begini jihad sama. Tapi semua itu ya tergantung niatnya. Apakah niatnya karena ingin dipamer, ingin dipuji, bagus. Apa karena memang karena kesukuan, ngebela suku. Nah itu nggak boleh. Jadi semata-mata jihad itu karena Allah gitu. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Jadi dinilai adalah keikhlasannya. Mudah-mudahan semua kita dalam berbuat kebaikan hati kita ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mempunyai akhlak yang bagus, yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sementara ini aja dulu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Karena Bu Bambang udah ngeliatin saya aja dari tadi gitu ya. Mungkin dia mau bilang sotonya takut dingin Ustadz, ngaji jangan lama-lama. Iya deh Bu, terima kasih ya. Makan terasi di bank. Terima kasih Bu Bambang gitu ya. Ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan sebelum makan soto?
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya. Yuk, terkait tadi, saya Pak Ustadz mengatakan jika orang ngaji, rajin mengaji, rutin dan lain-lain, maka tutur katanya halus dan seterusnya, akhlaknya baik. Saya teringat dengan wasiat Nabi lewat hadisnya bahwa tentang kelemah lembutan. Ketika kelembutan ada pada sesuatu, maka dia menghiasinya. Tapi ketika kelembutan itu dicabut dari sesuatu, maka yang ada adalah kekeruhan atau ditampakkanlah aibnya gitu. Saking pentingnya kelembutan. Nah, bagaimana jika ada kerap ngaji rajin tapi tidak lembut, justru kasar? Artinya sifat kasarnya itu nggak berubah, kata-kata kasar nggak berubah, kerap berkata-kata kasar, jarang lembut dan seterusnya. Padahal buah dari pengajian itu salah satunya adalah akhlak mulia, kelembutan dan seterusnya. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, bagaimana mendeteksi bahwa kita punya penyakit hati? Karena sekarang nih apa-apa cenderung ditampilkan, suka menampilkan, suka viral, suka ditampilkan, suka diposting, diupload dan seterusnya. Khawatir kita tipis-tipis nih, ria, ujub dan seterusnya. Nah, kadang-kadang akhirnya kita nggak berasa bahwa sebenarnya sudah masuk wilayah itu. Bagaimana ngedeteksi itu bahwa kita sebenarnya punya penyakit hati atau ada penyakit hati dalam diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, orang ngaji tapi masih emosi, gitu ya. Orang ngaji tapi masih kasar. Orang rajin ngajinya tapi akhlaknya nggak berubah-berubah. Berarti dia belajar agamanya, baru belajar tentang agama, belum beragama. Beda tentang agama dengan beragama. Kalau orang ngaji tentang agama, berarti hanya dijadiin ilmu. Baru sampai otak doang, nggak sampai ke hati. Itu agama. Nasihat kiai, nasihat ustadz, didengerin doang. Tapi masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau orang udah beragama, ya kan? Artinya dia agama udah dijadikan sebagai perilaku dia. Udah pelan-pelan dia jadi memang agak berat Bang Diki, harus pelan-pelan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi takwalah sama Allah itu sesuai kemampuan kamu. Jadi pelan-pelan. Dikit-dikit belajar ilmu ikhlas sambil kita perhatiin orang kiai lagi salaman, kiai sama kiai saling tawadu. Oh iya saya contoh. Atau kita ngelihat video apa bagus, saya contoh akhlaknya. Nah itu pelan-pelan begitu. Itu namanya kita beragama. Jadi belajar agama lalu ngamalin. Nah itu. Ya Pak, ya Bang Diki ya. Jadi kalau dia nggak ngaji, tapi kok masih belum berubah-berubah juga, berarti memang ngajinya itu bisa juga niatnya, motivasinya bukan semata-mata karena Allah. Bisa kemungkinan itu, ya kan? Jadi nggak jamin juga orang pinter agama akhlaknya bagus. Enggak. Ada orang yang sedikit pemahaman agamanya tapi dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih bagus lagi agamanya dalam, agamanya tinggi, akhlaknya bagus. Nah, pertanyaan yang kedua. Beda-beda tipis ketika di sekarang medsos gitu ya. Kita ngirim sesuatu, niatnya nih kita ingin apa nih? Nah, itu semua apakah karena ingin dipuji, pamer, ria, ngirim status, ngirim kita lagi di mobil, lagi makan-makan apa supaya orang lihat, apakah ria apa enggak gitu ya. Maka semua tergantung dari hati. Innamal a'malu bin niat. Semua tergantung nih niat. Benar kata Bang Diki, memang berat juga, tipis-tipis beda-beda. Ini jangan-jangan saya kayaknya ria nih, apa enggak nih. Makanya kalau untuk mengatasi seperti itu, kita niatkan aja di hati kita ikhlas. Bahwasanya saya menggunakan status di medsos, di Facebook, di Instagram, atau status saya di WA, saya pengen nyebarin ilmu. Nah itu baru. Jadi niat di hati dulu, saya pengen nyebarin ilmu. Jadi kalau saya dapat video-video bagus, saya sebarin. Tapi biasanya kalau orang ngirim-ngirim statusnya lagi enak, lagi jalan-jalan, pamer apa, naik motor gede apa, nah itu saya khawatir itu. Ada sifat ujub gitu. Tapi kalau dia ngirimin kata-kata sahabat Nabi atau apa, mudah-mudahan ya. Tapi Bang Diki, yang penting kita nggak bisa nilai orang dari nampaknya, ya kan? Kita nilai orang itu nggak bisa dari hatinya.
Walaupun tampaknya dia bagus apakah niatnya dia nggak ikhlas? Nggak boleh kita katakan dia nggak ikhlas. Biarin aja. Yang kita nilai itu yang tampak aja, yang kelihatan aja. Soal hatinya kita serahkan kepada Allah ya Bu ya. Kalau ngelihat orang kayaknya, oh dia mah kagak ikhlas itu ibu itu, ya kan? Begini, nggak usah, biarin aja. Mudah-mudahan dia ikhlas. Kalau seandainya nggak ikhlas, serahin kepada Allah, karena kita nggak tahu hati orang, ya kan? Nggak tahu sama sekali. Jadi begitu Bang Diki ya. Sementara jawaban saya. Jadi kalau ada orang begini-begini biarin, urusan dia. Mudah-mudahan dia nyumbangnya sama Pak Edi benar ngasih 1 juta, tapi cerita kemana-mana, wah dia mah nggak ikhlas. Biarin. Kita jangan ngelihat ikhlas enggaknya. Yang penting dia udah nyumbang, yang kelihatan aja. Kita nilai dia bagus. Soal dia bagus apa enggak, hatinya ikhlas apa enggak, serahin kepada Allah. Jadi gitu ya, Mas Diki ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqana alaina. Allahumma aqnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrim bit taqwa wa jamil afiyah. Rabbi zidna ilman nafi'ah, Rabbi zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma ja'al auladana auladan salihin min ahli ilmi wa min ahli khair. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.